Selamat datang Ibu, selamat pagi. Selamat pagi. Sebelumnya perkenalkan, saya Nida Lydia. Saya bertugas pada hari ini untuk menjalani. Sebelumnya ada yang bisa saya bantu Ibu? Saya pemilik KB, tapi nggak tahu apa. Oh gitu. Sebelumnya belum pernah di KB ya? Belum, baru punya anak satu. Kalau begitu boleh saya kaji data Ibu terlebih dahulu? Iya, boleh. Kalau boleh tahu Ibu namanya siapa ya? Caca. Oh, Caca. Usia Ibu Caca berapa? 17 tahun. Oh, 17 tahun. Masih muda ya? Sudah punya anak berapa? Satu. Oh, baru satu. Umurnya berapa? Baru 2 bulan. Oh, baru 2 bulan. Oh, berarti baru melahirkan kemarin ya? Iya. Apakah ibu sudah membicarakan dengan suami? Belum. Pada kondisi seperti ibu masih terlalu muda dan cepat untuk hamil kembali. Akan lebih sehat untuk menunggu beberapa tahun lagi sampai tubuh ibu betul-betul siap untuk hamil kembali. Oke, baik. Jadi tadi Ibu datang ke sini untuk metode kontrasepsi ya? Iya. Nah, di sini saya ada rekomendasi. Nah, ini ada alat namanya KB. Jadi alat KB ini alat yang bisa membantu Ibu untuk menentukan kontrasepsi yang cocok dengan kondisi Ibu saat ini. Saya bantu ya Bu. Iya. Untuk sekarang, kira-kira Ibu ada keluhan atau tidak ya? Enggak sih. Nggak ada ya? Ya, paling cuma suka susah tidur doang. Oh, karena susah tidur iya. ya? Karena lagi menyusui ya? Oh, masih menyusui berarti ya? Iya. Ini ada riwayat hipertensi atau sakit kepala? Iya. Tinggi? Ini tekanan darahnya kalau dicek seperti ini. Gitu ya. Nah, tensi ini karena Ibu ada riwayat hipertensi ya? Iya. Kepala juga ya? Iya. Nah, dari KB ini misalkan, nah Ibu bisa memakai kontrasepsi pil progestin, kemudian suntik progestin, implan, AKDR itu alat kontrasepsi dalam rahim. Jadi nanti ada alat yang dimasukkan ke dalam rahim Ibu. Di sini kita lihat sama-sama ya. Ada banyak pilihan, jadi kita bisa melihat terlebih dahulu bagaimana suatu metode bisa memenuhi kebutuhan ibu, seperti yang sudah direkomendasikan oleh alat klub KP tadi. Nah, untuk Ibu sendiri udah ada rencana belum mau pakai alat kontrasepsi apa? Ada, nggak tahu. Tapi Nggak tahu ya. tapi nggak mau yang bikin itu, soalnya katanya tuh ada yang bikin gendut tapi Oh iya, ada memang alat kontrasepsi yang punya efek samping membuat berat badan naik. Baiklah, beberapa metode di sini dapat ibu gunakan, misalnya alat kontrasepsi jangka panjang seperti AKDR, susuk, dan alat kontrasepsi jangka pendek seperti pil, suntik, atau kondom. Karena ibu memiliki riwayat hipertensi, lebih baik ibu menggunakan alat kontrasepsi non-hormonal karena alat kontrasepsi non-hormonal ini tidak akan mengganggu tekanan darah yang ibu punya. Nah, biasanya alat kontrasepsi non-hormonal ini dapat ibu gunakan misalnya alat kontrasepsi dalam rahim atau AKDR, kondom, atau juga bisa secara alamiah, yaitu melalui kalender yang ibu punya di rumah. Semua metode akan berfungsi dengan baik dan efektif jika digunakan sesuai dengan jangka waktunya masing-masing. Dari yang sudah saya paparkan, apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? kalau ini apa pil itu gimana, dia harus gimana? Oh iya, jadi kalau pil itu dia sudah ada ketentuannya. Jadi di setiap bungkusan itu dia sudah ada kapan Ibu harus minum, dimulainya itu kapan, itu harus Ibu minum setiap hari dan nggak boleh telat. Jadi misalkan Ibu minum hari ini jam 6, nah untuk besok Ibu juga harus minum di jam 6 pagi gitu misalnya.
Jadi dia nggak boleh telat. Kalau misalkan ibu telat, kemungkinan datangnya kamar itu juga lebih besar. Ya. Oh, boleh lupa ya? Iya, nggak boleh lupa. Jadi harus ingat terus. Ada yang ingin ditanyakan lagi, Bu? Sudah. Nah, kira-kira dari pemaparan tadi, Ibu sudah dapat gambaran belum untuk mengambil alat kontrasepsi apa? Ini apa ya? Ibu mau ngambil kontrasepsi apa? Kayaknya IUD aja nih. IUD. Kenapa Ibu mau pakai IUD? Soalnya kan tadi katanya dia bisa dipakai lama ya. Iya. Ini biar saya suka lupa gitu, terus suka ya nggak tahu, jadi yang lama aja deh gitu. Terus juga belum mau punya anak lagi. Oh gitu. Emang rencana Ibu mau punya anak jangka waktu kapan? Belum tahu ya. Iya. Nah, ini juga sangat efektif dan juga aman kalau misalkan Ibu pakai, karena dari usia Ibu juga kan masih terlalu muda, jadi banyak sekali nanti resiko kalau misalkan jarak kehamilan dan kelahiran itu terlalu dekat. Baiklah, kita lihat halaman ini bersama-sama ya. Jadi AKDR atau IUD ini adalah alat kecil yang dipasang dalam rahim dan dapat dicabut kapan saja, bekerja hingga 5, 8, atau 10 tahun tergantung dengan jenisnya. Ini katanya ini ya dipasang di rahim. Iya betul, jadi nanti ada alat bentuknya seperti di sini, jadi seperti kayak itu. Alatnya itu rangkanya itu plastik dan dia betul, terus ada tembaganya, itu nanti akan dimasukkan dari bagian ibu ke dalam rahim ibu. Sakit ya? Sakit tergantung orangnya ya Bu ya, karena kan setiap orang itu punya kriteria sakit itu yang beda-beda. Penting kalau misalkan bisa ibu pakai AKDR ini pas ibu lagi haid atau setelah haid. Nah, karena kan di situ ini masih ada lendir-lendirnya, jadi kemungkinan kalau misalkan untuk pemakaiannya masih bisa dibantu, jadi tidak terlalu sakit. Ini ya apa, menambah perdarahan haid itu gimana? Jadi darah haid itu banyak. Jadi biasanya orang yang memakai IUD ini untuk 3 bulan pertama dia akan mengalami perdarahan yang lebih, karena untuk adaptasi, karena kan sebelumnya rahimnya belum ada benda kan yang masuk ke dalam rahimnya. Jadi ketika kita pakai ini, rahim kita juga perlu adaptasi. Tapi untuk pemakaian dari IUD ini, dia tidak melindungi dari HIV atau MS. Nah, sebelumnya apakah ada gejala atau tanda IMS atau punya riwayat HIV sebelumnya? Enggak sih. Nggak ada ya, berarti cocok kalau misalkan adik pakai alat kontrasepsi ini. Nah, jadi nanti untuk perlindungannya ada bisa menggunakan kondom untuk mencegah HIV MS-nya. Baik, kita lihat ke halaman berikutnya bersama-sama ya, dan membicarakan kemungkinan-kemungkinan efek sampingnya. Jadi kita bisa lihat di sini apakah AKDR dapat digunakan oleh adik Caca atau tidak. Biasanya ibu dengan salah satu kondisi di sini seharusnya tidak memakai AKDR, yaitu seperti ibu yang sedang dalam keadaan hamil, ibu yang baru melahirkan, memiliki resiko IMS seperti keputihan, termasuk HIV. Kemudian ada menstruasi yang tidak biasa, infeksi atau masalah pada organ perempuan. Baik, selanjutnya kita lihat kemungkinan efek samping dari AKDR. Nah, biasanya sebagian besar efek samping ini tidak berbahaya dan bukan tanda-tanda penyakit. Biasanya efek samping setelah pemasangan, ibu akan mengalami kram beberapa hari dan bercak atau flek dalam beberapa minggu ke depan. Kemudian efek samping umum lainnya itu seperti haid lebih lama dan lebih banyak, bercak di antara siklus haid, kram atau nyeri selama haid. Nah, biasanya kram dapat berkurang setelah 3-6 bulan pemakaian. Sekarang kita lihat langkah-langkah pemasangan AKDR-nya ya. Jadi, dalam pemasangan AKDR ini dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan terlatih.
Jadi sebelum melakukan pemasangan, dokter atau bidan akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu, seperti pemeriksaan panggul, membersihkan vagina dan mulut rahim. Setelah itu, jika tidak ada kendala dan hasil pemeriksaannya bagus, AKDR ini bisa langsung dipasang. Tapi jika nanti dalam pemasangan ada terasa sakit, dia bisa beritahu dokter atau bidannya ya. Nah, setelah pemasangan, mungkin Ade akan mengalami kram atau mules selama beberapa hari ini. Jadi nanti Ade bisa istirahat yang cukup ya setelah pemasangan. Selain itu, Ade juga bisa ngecek kondisi AKDR yang sudah terpasang dalam rahim Ade sendiri. Jadi nanti setelah Ade mungkin selepas mandi atau sehabis buang air kecil, Ade bisa mengeceknya sendiri dengan cara masukkan jari Ade ke dalam vagina Ade dan raba apakah terdapat benang di dalamnya atau tidak, apakah benangnya memanjang, apakah benangnya memendek, atau bahkan tidak terdapat benangnya sama sekali. Nah, ketika kondisi-kondisi tersebut terjadi pada Ade bisa datang kembali ke tempat fasilitas kesehatan. Lalu, kapan kita bisa memasang AKDR ini? Jadi, AKDR ini bisa kapan saja dipasang dalam siklus haid selama DCC yakin tidak hamil. Jika haid dimulai dari 7 hari yang lalu, maka bisa dipasang saat ini juga. Tapi jika sudah lebih dari 7 hari, maka DCC harus pastikan tidak dalam keadaan hamil. Jadi bisa kita atur apakah bisa dilakukan hari ini atau kapan saja selagi DCC tidak dalam keadaan hamil. Nah, sekarang kita lihat ya beberapa yang perlu DCC ingat setelah pemasangan AKDR. Jadi yang pertama, DCC perlu mengingat jenis AKDR apa yang DCC pakai, karena jenis ini akan menentukan waktu kapan DCC untuk melepas AKDR-nya. Kemudian DCC juga dapat kembali jika efek samping seperti kram dan perubahan haid mengganggu aktivitas DCC. Meskipun hal ini bersifat wajar, tapi jika sudah mengganggu aktivitas DCC dapat kembali untuk dicek. Lalu DCC juga dapat kembali dalam 3-6 minggu atau setelah masa haid berikutnya untuk dilakukan pemeriksaan. Dan temui bidan atau dokter jika DCC terlambat haid atau merasa hamil, mungkin terinfeksi IMS atau HIV, atau benang AKDR berubah panjang atau hilang, dan adanya nyeri pada bagian bawah perut.